Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah diet ya. Diet yang kita ketahui adalah bukan hanya menahan lapar, tetapi bagaimana kita mengatur asupan makanan ya, supaya makanan yang masuk ke tubuh kita itu tidak hanya sesuai ya, tidak berlebihan, tidak kurang, tetapi juga ada gizinya. Nah, kadang kita sudah melakukan berbagai macam cara ya untuk menurunkan berat badan. Di antaranya adalah misalnya olahraga yang teratur rutin ya. Kemudian juga ada komentar kenapa tidak turun-turun berat badannya, dan memang patut kita ketahui bahwasanya tidak selalu ya olahraga rutin keras itu akan bisa menurunkan berat badan ya, tergantung juga metabolisme tubuh kita ya. Yang paling penting adalah selain kita rutinkan olahraga itu ya, selain itu juga yang paling penting adalah konsisten gitu ya. Kadang kita menginginkan cepat ya dalam waktu yang relatif singkat, jadi itu berbeda-beda gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah tentang diet gitu ya. Diet gitu, kadang seseorang itu cocok dengan pola diet si A ya, dan kadang juga tidak cocok gitu ya. Tapi ini ada alternatif yang kita akan sampaikan, yaitu diet Oki Lukman ya. Oki Lukman ini kita ketahui sudah bisa menurunkan berat badan sekitar 20 kilo, dan itu dilakukan kurang lebih 2 tahun. Nah, tentu saja diet ini tidak kembali lagi ya, untuk mendapatkan hasil itu harus ada pengorbanan ya, atau kita bisa biasa kenal no pain no gain ya. Kalau tidak ada pengorbanan yang keras itu akan susah gitu. Nah, oke, ini sudah kurang lebih 20 kilo sesuai yang dikutip dari Insert Life. Itu dia mampus-mampusan untuk menjaga pola makan agar kalau dia sudah berpikir uh, tubuhnya itu sudah nggak enak, itu sudah dia kerja keras ya. Dan diet yang dilakukan itu adalah diet OCD gitu. Nah, ini diet yang pada sering kita dengar. Nah, sebenarnya apa OCD itu ya? Sebenarnya OCD itu pada dasarnya adalah diet intermittent fasting ya, artinya diet puasa yang dengan beberapa waktu tertentu sesuai dengan pilihan kita gitu ya. Nah, diet ini diklaim aman dan efektif untuk jangka waktu yang panjang ya. Dalam diet ini akan disarankan untuk berpuasa dan makan masing-masing selama beberapa jam yang telah diatur ya. Kalau kita mengutip dari headline ya, selain membantu menurunkan berat badan, pola makan ini juga diklaim dapat menekan resistensi insulin ya. Jadi at the same time ya, pada saat yang sama ketika kita melakukan OCD ya, puasa ya, dalam jangka waktu sesuai dengan target atau sesuai dengan keinginan, itu juga ternyata juga menekan resistensi insulin ya. Jadi memang sehat dan aman gitu ya. Kemudian juga dapat menekan faktor risiko jantung ya. Kemudian juga dapat mencegah pertumbuhan sel kanker hingga menjaga kesehatan otak. Ada beberapa tahapan diet OCD ya, berikut mengutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah tahapan 16:8 ya. Yang pada intinya yaitu tetap 24 jam gitu ya. Jadi 16:8 ini tahapan yang mengharuskan itu berpuasa setiap hari selama 16 jam ya. Anda bisa tentukan waktunya 16 jam itu, misalnya mulai jam Anda tidur misalnya, ataupun Anda bangun ya. Sisanya 8 jam itu bisa gunakan sebagai waktu makan ya. Selama puasa Anda masih diperbolehkan untuk mendapatkan asupan cairan seperti air mineral, kopi, dan minuman 0 kalori gitu ya. Jadi yang pertama adalah 16:8, 16 puasa, 16 jam waktu puasa, 8 jam itu digunakan untuk makan. Yang tahapan kedua yaitu tahapan 18:6 gitu ya. Ini sebaliknya, Bri. Jadi ini tahapan di mana Anda diharuskan berpuasa selama 18 jam gitu ya. Dan memanfaatkan waktu sisa 6 jam lainnya untuk makan. Berarti tetap ya totalnya 24 jam. 18 jam puasa, 6 jam
makan ya. Untuk melakukan tahapan satu ini Anda disarankan untuk mencoba metode 16-8 ya. Jadi memang tahapan pertama dulu ya, kalaupun beberapa waktu itu sudah bisa bertahan atau bisa menyesuaikan, tubuh bisa beradaptasi, naik ke level yang kedua yaitu tahapan 18-6. 18 banding 6 itu 18 jam puasa dan 6 jam itu waktu makan. Nah ini kalau bisa setelah itu kita next step ke tahapan ketiga. Apa tahapan ketiga? Yaitu tahapan 20/4 ya. Artinya apa ya? Tetap ya bahwasanya kita diminta untuk berpuasa selama 20 jam ya, 20 jam itu tidak makan. Sisa waktunya 4 jam itu bisa Anda gunakan untuk makan ya. Kembali lagi pada saat 20 jam puasa itu kita tetap bisa mengkonsumsi minuman yang 0 kalori, misalnya air mineral ya, yang kalorinya sedikit. Jika merasa telah mampu, Anda bisa meningkatkan ke tahapan ini. Jadi ada 3 tahapan yang sudah masuk ya. Tahapan pertama ya 16/8 ya. Kalau Anda bisa menguasai, naik ke level ke 18/6, 18 jam puasa, 6 jam makan. Kalau itu sudah bisa beradaptasi, langsung ke tahapan ketiga atau tahapan 20/4 ya. 20 jam puasa, sisanya 4 jam makan. Nah, yang terakhir adalah tahapan terakhir ya, tahapan keempat ya, tahapan makan sekali dalam sehari gitu ya. Nah, ini merupakan tahapan paling berat ya. Pada tahapan ini Anda harus berpuasa selama 24 jam. Anda hanya diperbolehkan makan sekali dalam sehari ya, sobat sekalian. Jadi tahapan-tahapan ini seharusnya jangan dipaksakan ya, sesuai dengan kemampuan dan juga metabolisme tubuh kita ya. Kalau kita tidak mampu ya, kita usahakan tahapan yang paling ringan dulu aja ya. Kalau selesai bisa beradaptasi naik ke level 2, 3, dan 4. Ya, sobat sekalian, itulah ya ketika kita salah satu hal yang bisa menjaga kondisi tubuh selain diet ya tentu saja harus berpikir positif gitu ya, berpikir positif untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Nah, selain tadi diet, kemudian pola hidup sehat ya, tentu saja saya juga menyarankan untuk mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Nah, ini tidak main-main, ini adalah produk kecil ya, tetapi manfaatnya luar biasa ya. Propolis ini kita ketahui adalah produk turunan lebah gitu ya. Jadi lebah itu tidak hanya madu, tetapi juga mengandung bipolen, turunannya ya bipolen, kemudian juga propolis, dan propolis inilah yang mempunyai kasta tertinggi dari produksi lebah. Kelebihan dari TPR atau Turkish Propolis Rukia ini ada teknologi nano ya. Apa itu? Yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi bentuknya itu sudah ada teknologi nano di dalam TPR atau Turkish Propolis Rukia ini. Kemudian juga ada Rukia yang sudah ada dalam botol kecil yang mempunyai banyak manfaat ini. Jadi sudah lengkap ya. Kemudian apa saja manfaat dari TPR ini? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis gitu ya. Kemudian untuk penyakit berat juga bisa ya, misalnya untuk asam urat, ya diabetes, stroke, ya luka ringan. Kemudian untuk batuk pilek, ya, tumor, mah, kanker gitu ya, ginjal, amandel, jantung, ya sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah produk sabu jagat ya. Ya, jadi ini adalah produk sabu jagat yang dapat mengatasi hampir berbagai macam penyakit ya. Kemudian varian yang selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya. Manfaatnya adalah untuk memberikan nutrisi pada otak ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi, kemudian dapat membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, gangguan migrain, keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya. Kalau untuk juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, kemudian sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association ya, asosiasi pengusaha nano internasional gitu ya. Kemudian juga cara penggunaannya bagaimana? Tinggal mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya
berat badan tubuh itu 70 kilo, berarti 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk yang penyakit berat itu terapinya bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis ya untuk bagi Anda yang ingin berbisnis atau berjualan TPR bisa ya bisa bergabung dengan komunitas Kavapreneur. Minimal pembelian 3 yang seharusnya 750 didiskon menjadi 630 dengan hemat 120. Anda sudah bisa mendapatkan bimbingan bisnis lengkap dan rutin gitu ya. Dan setidaknya akan mendapatkan 2 manfaat ya ketika bergabung dengan Kavapreneur, yaitu yang manfaat pertama, kita bisa merekomendasikan produk kesehatan kepada orang lain yang kita rekomendasikan. Yang kedua, dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga stamina tubuh, kesehatan, dan juga imunitas tubuh dengan terus mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo, di Tokopedia, dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.